Maka di sini Ibu akan coba refresh lagi ya, atau Ibu coba ulang lagi. Oke, yuk. Kalau sudah, berarti kita lihat untuk contoh nomor 1 dulu ya, untuk yang penjumlahan pecahan. Kalau ada pecahan, Maaf Bu, suara putus-putus. oh iya, oke. Wait. Oke, sudah dengaran suara Ibu lagi? Dengar Bu, dengar. Oke, yuk. Kalau sudah berarti kita coba lanjutkan terlebih dahulu materi minggu lalu. Kalau ada contoh soalnya yang model kayak gini, yaitu 5/1/4 ya, ditambah sama 1/5/8. Diapain sih? Disamain Bu KPK-nya. Disamakan KPK-nya. Penyebutnya disamain. KPK-nya, iya betul. Penyebutnya disamakan. Penyebutnya yaitu angka 4 dan 8. Maka harus disamakan dulu KPK-nya. Berapa ya KPK-nya antara 4 dan 8? 8. Oke. Berarti di sini jadinya adalah 5. Berarti 1/4 itu adalah berapa per 8? 2/8. 2/8. Mudah-mudahan teman yang lainnya paham ya. Ditambah dengan yang di sebelahnya sudah 1, 5/8. Itu kan ya? Nah, kalau sudah, maka yang bilangan bulat dengan bilangan bulat ditambahkan, lalu yang pecahan dengan pecahan juga ditambahkan sendiri. Biar gampang, gitu ya. Berarti bilangan bulatnya jadi berapa nih? 6. 6, yaitu 5 tambah 1 jadi 6. Ditambah pecahannya yaitu 2/8. 8 ditambah 5/8. 5/8. Yuk, jadi totalnya hasilnya adalah 6/8. Nah, ini adalah untuk contoh soal minggu lalu nomor 1. Gitu kan ya? Oke, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, contoh nomor 2, gimana nih? Berarti sama ya perlakuannya ya. KPK dari 5 dan 7. Berapakah? 35. 35. Berarti 2 di sini jadinya per 35. 5 jadi 35 kali 7. Berarti atas juga kali 7. 3 gitu kan kali ya? 7. 21 tambah 4 per 35. Kali berapa ya? Ya, ngelek wifi-nya. Kali 5. Berarti 6 kali 5, 30. Oke, berarti kalau seperti itu, kita lihat 2 tambah 4, berarti jadinya 6 ya? 6. Oke, nanti dari 6 tambah, nah sekarang pecahannya. 21/35 ditambah 30/35. Oke, berarti hasil akhirnya nanti akan menjadi 51/35. 51/35, betul. Nah, nanti kalau di pilihan ganda atau di ujian-ujian tidak ada nih 51/35 karena yang atas lebih besar daripada yang bawah. Maka harus disederhanakan kembali. Kira-kira 51 itu karena bawahnya 35, jadi 51 itu jabarin jadi 35 ditambah berapa ya? 51. Coba. 51 itu sama dengan 35 tambah berapa? 16 ya? Oke, berarti dia jadi 35 tambah 16 per 35. Gitu ya? Nah, kalau udah, nah di sini coba lihat 35 bagi 35 berapa? 1. Berarti kita nanti bisa sederhanakan kembali menjadi 6 tambah 35/35 itu 1, ditambah sisanya yang masih ada adalah 16. Masih ada per 35. Iya nggak? 35. Paham nggak nih? Iya. Nah, oke, berarti hasil akhirnya jadi berapa ya? 7/16/35. 7/16/35. Paham ya? Iya. Oke, yuk. Kalau sudah, kita coba lihat lagi untuk contoh nomor 3 yang minggu lalu. Ada penjumlahan dalam bentuk desimal. Kalau desimal, bagaimana caranya? Kalau penjumlahan, Valisa? Jadi pecah biasa. Dulu baru. Ya,
Kalau dijadiin pecahan biasa sangat besar sekali nih angkanya, 234,56 ditambah 45,678. Coba, kalau angkanya besar kayak gini berarti kira-kira diapakan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Nggak tahu. Lupa ya? Oke, yuk. Ingat, Bu. Sederhana. Di apa? Silakan. Iya, disusun ke Bawah. terus komanya gimana? Iya, betul. Disejajarkan. Komanya disejajarkan. Maka kalau kita punya soal modelnya seperti ini, kita susun ke bawah. Jadi 234,56. Yang bawah adalah 45, komanya harus sejajar di sini. Gitu kan ya? Yaitu angkanya 6, 7, 8. Nah, Bu, 8 ini nggak ada pasangannya. Berarti pasangannya berapa atasnya? Berapa? 0. Kalau nggak ada pasangannya berarti dipasangkan dengan angka 0. Gitu kan ya? Yuk, ditambahin. Berarti seperti biasa menambahkan dari belakang. 0 tambah 8. 8. Jadi 8. 6 tambah 7. 13. Masih sisa 1. 12. 10. 10 masih sisa 1. 8. 8 sama satu lagi angkanya 2. Maka 234,56 tambah sekian itu hasilnya adalah 280,238. Kira-kira apakah bisa difahami materi minggu lalu? Bisa, Bu. Bisa. Oke, mudah-mudahan yang lainnya juga bisa mengikuti ya. Oke, lanjut lagi. Pengurangan pecahan. Sama. Kalau pengurangan pecahan harus diapakan dulu kalau bawahnya nggak sama? Disamain dulu. Ya, samakan dulu. Nyebutnya Cari disamakan. KPK dulu dari 4 dan 12. KPK-nya 12. berapa ya? 12. Oke, KPK-nya 12. Berarti jadi per 12 min Itu per dibagi. 12. Yuk. 12 bagi 4. 3. Maka yang di atas kali 3. 9. 3 kali 3, 9. Ini 5. 12 bagi 12 tetap ya. 1,555. Oke, yuk. Hasil akhirnya yaitu 4 per 12. per 12. Apakah bisa disederhanakan? Bisa, Bu. Bisa, sama-sama bagi Dua. bagi 2. Bagi 2. Oke, kalau bagi 2 Dengan per 6. 2 per 6. Bisa disederhanakan lagi Masih, tidak? Bu. Masih. Bisa. Bu. Dengan 1 Jadi per 3. 3. kalau misalnya nanti di jawaban adanya 4 per 12, kita langsung pilih 4 per 12. Tapi kalau nggak ada, maka kita harus cari angka-angka yang relate sama dia. Atau yang bisa mewakili dia dengan cara disederhanakan. Atau mungkin bisa jadi justru dikali kelipatan. Paham ya? Paham, Bu? Paham. Oke, yuk lanjut lagi contoh soal nomor 2. Ini tadi soal nomor 2, kalau yang di atas tadi bentuknya penjumlahan, yang bawah adalah dikurang. 5/4 dikurang 1/5/8. Tadi KPK-nya berapa? 8. 8. Oke, berarti 5/4 itu adalah berapa per 8? 2 per 8. 2 per 8. 2 per 8. Dikurang 1, yaitu 5 per 8. Gitu kan ya? Nah, yuk kalau udah dilihat. Bilangan bulat sama bilangan bulatnya dulu. 5 dikurang 1. 4. 4. Nah, terus sekarang coba dilihat. Pernya udah sama. Yaitu pernya udah sama. Berarti Ini ya. 2 per 8. Berarti 2 dikurangin sama 5. Jadi berapa tuh? 5 per 8. Jadi berapa? 2 dikurangin 5. 3 per 8. 3 per 8. Min 3 per 8. Iya nggak? Iya. Nah, ini bukan jawaban akhir karena masih ada pernyataan 4 dikurangin sama 3 per 8. Terus gimana, Bu, caranya? Maka 4-nya yang dijabarkan. 4 itu sama dengan berapa sih? 38 per 8. 38 per 8. Benar. 8 per 8 itu 1 ya? Iya.
dikurang sama tadi adalah 3/8. Yuk, hasil akhirnya jadi berapa nih? 3, 5 5 8. 8. 8. Oke, terima kasih yang sudah bantu jawab. Nah, apakah bisa difahami sampai di sini, Komang, Bisa, Bu. Rida? Bisa, Bu. Lalu Amira Kansa? Bisa, Bu. Hanifah Muslimah? Zahir? Ahsan Tamim? Paham? Ya, Bu. Paham. Oke, ya. Kalau sudah lanjut lagi, misalkan contoh nomor 3, kalau pengurangannya dalam bentuk bilangan desimal, berarti langkahnya bagaimana? Disusun ke Susun ke bawah. bawah, Bu. Disusun ke bawah, lalu komanya disejajarkan. Sejajarkan. 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8. Ternyata 8-nya nggak ada pasangannya. Berarti tadi pasangannya adalah 0. Kita tambahin. Kita kurangkan yuk. 0 kurang 8 kan nggak bisa ya. Berarti pinjem ya. Pinjem 1. Jadi berapa? 10. 10 kurang dikurangin 8, 2. Nah, sekarang sebelahnya tinggal 5. 5 kurang 7 nggak bisa. Pinjam juga. Jadi 15. 15 jadi kurang 15. 8. 8. Berarti ini tinggal 4. Nggak bisa. 14. Pinjam ya. Pinjam. 14 berarti 3, 8 14 lagi. kurang Iya nggak? 6. 13 kurang 5. 13 kurang 8. 8 juga. Nah, sekarang tinggal 22 kurang 4. Berapa tuh? Jadi 12 dulu dikurang 4 sama dengan 8. 8 duanya masih dicoret jadi sisa 1. 1. Berarti tinggal Jadi 188,882. 882. Oke, apakah bisa difahami untuk pengurangan dalam bentuk pecahan desimal? Heni? Bisa, Bu. Oke, bisa. Lalu Ferdian? Paham nggak Ferdian? Paham, Bu. Bener ya? Abian? Paham. Bu. Oke. Christine, cantik? Paham, Bu. Paham. Nafisa? Paham, Bu. Cindika? Aditya? Paham? Paham, Bu. Oke, ya. Kalau sudah berarti dilanjut lagi ya untuk materi hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menentukan hasil operasi hitung dalam bentuk perkalian dan pembagian dalam bentuk pecahan. Lalu yang kedua, seperti biasa, kalian dapat memecahkan masalah, berarti dalam bentuk soal cerita, yaitu yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan. Oke, kalau perkalian, waktu SD kalian udah tahu ya, A per B dikali sama C per D, berarti perkalian itu atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, kalau perkalian antara bilangan bulat K dikali sama C per D, ingat yang dikalikan cuma yang atas doang, yang bawahnya enggak ikutan. Gitu ya, nanti kita coba lihat. Contohnya adalah 5 dikali sama setengah. Waktu SD jadi berapa? 5/2. 5/2. Jangan sampai nanti menjawab 5 kali setengah adalah 5 kali 1 yang atas 5, yang bawah 5 kali 2 adalah 10. Nah, ini yang salah. Gitu ya. Nah, ini adalah aturan untuk yang kedua. Ini harus diingat nih waktu SD seperti ini. Nah, kalau sudah berarti kalian juga harus paham cara mengerjakan perkalian dalam bentuk pecahan campuran. Harus diubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Baru dilakukan perkalian. Kalau pecahan desimal gimana, Bu? Kalau pecahan desimal, nanti banyaknya angka di belakang koma, itu adalah banyaknya angka yang ada di belakang komanya masing-masing. Nanti akan ada contohnya. Yuk. Contohnya di sini. Coba 3/4 kali 5/12. Kalau perkalian berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Bawah ya. Nah, tapi perhatikan dulu apakah atas dan yang bawah itu bisa disederhanakan ya. Coba dilihat di sini. Yang mana yang bisa disederhanakan?
3 sama 12. 3 sama 13 sama 12. 12. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. 4. Maka yang dikalikan adalah tinggal angka 1 kali 5. Gitu kan yang atas ya. Yang bawah adalah 4 kali 4. Berarti hasil akhirnya adalah 5 per 15. Nah, ini adalah untuk contoh 1. Kira-kira apakah bisa memahaminya? Karena bisa. Santi, Aditya, Septian, terus Rafa Adira, bisa. Evan Tirta, bisa. Evan Tirta, Bisa, Bu. Oke, ya. Contoh soal nomor 2. Ibu akan minta tolong kepada 7B, Kalisah Rostari. Coba, nomor 7B gimana tuh cantik? Kalau ada pecahan campuran, harus diapakan dulu? Dijadikan pecahan. Dijadikan pecahan biasa dulu. 5/1/4 pecahan biasanya adalah? 21/4. Betul, 21/4. Oke, akan Ibu lanjutkan dengan bertanya kepada Hanifah Muslimah 7D. Kalau 2,5 jadi berapa? Saya baru ikut Zoom, Bu. Oh, baru ikut Soalnya tadi Zoom. saya divaksin. Iya. Ya, oke. Nggak apa-apa, yuk. 2,5 itu sama dengan berapa per berapa ya, cantik, waktu SD? 5/2. Iya, betul. 5/2. Oke, kalau perkalian harus dilihat dulu apakah atas dan yang bawahnya ada yang bisa disederhanakan dulu atau enggak. Gitu kan ya, biar ngitungnya nggak banyak. Kira-kira apakah ada yang bisa disederhanakan di soal ini? Adakah 21/4, 5/2? Ada yang bisa saling bagi? 4/2. 4/2. Nah, 4/2, Bu. Boleh dibagi. Nah, tapi mereka nggak boleh dikerjakan bagi 2. Kenapa? Karena tempatnya sama-sama di bawah. Kapan, Bu? Boleh disederhanakan sama-sama bagi kalau tempatnya atas dan Bawah. Paham ya waktu SD seperti itu ya? Paham, Bu. Oke, lanjut lagi coba. Berarti ini nggak bisa, Bu, diapa-apain. Ya udah, berarti langsung dikaliin. Yang atas adalah 21 kali 5. Yang bawah berapa ya? 4 kali 2. 4 kali 2. Oke, yuk yang atas. Kalau yang bawah tadi katanya per 8. Yang atas 21 kali 5. Berapa tuh? 105. 105. Kalau ada jawabannya ini ya silakan dijawab. Tapi kalau nggak ada berarti harus dibagi dulu. Caranya gimana ya? Berarti 105 dibagi sama 8. Yuk. Gimana nih? 1. 1. Karena 10 bagi 8, 1. Gitu kan ya? Iya. 1 kali 8. Jawabannya ya, Bu. 8. Kenapa, Nak? 2 kurangin 8 2, Bu. Dikurangin dari 10 kurang 8 adalah 2 atau 1. Bukan ya kayak waktu itu. 28 bagi 25 bagi 8. 3. 3 kaliin 24. 24 masih sisa 1. 1. Nah, karena 1 udah nggak bisa diapa-apain, maka tulisnya 1/8. Oke, apakah bisa dipahami dari soal nomor berapa ini? 2. 2 contohnya? Bisa. Ya, Bu. Bisa. Oke, Adli, adakah Adli? Oke, Adli, Ibu akan minta tolong soal nomor 3. Hasil dari 30% kali 140. 30% itu cara menulisnya bagaimana sih, Adli? Adli, ada Adli? Dari 7A? Mana ya? Ada 7A, Adli? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, ganti sama... Ngelek, Bu, ngelek. Ngelek. Oh, Ibu yang ngelek ya? Enggak, Bu, saya ngelek, Bu, ini. Oke, yuk. Adli berarti udah balik lagi. 30% ditulisnya jadi berapa per berapa sih, Adli?
10/150. Berapa? Ini 30% dulu aja, 30%. Cara menuliskan 30% dalam bentuk pecahan adalah apa? Masih ada yang ingat? Oke, Aldi Ramadan dari 7C coba dibantu. 30% waktu SD ditulisnya dalam bentuk pecahan jadi berapa per berapa? 30/100. Oke, 30/100 itu adalah arti dari 30%, gitu kan ya? Dikali dengan 150 di soal ini. Nah, berarti apakah ada yang bisa disederhanakan dulu? Coba lihat. Nolnya, Bu. Nolnya coret. 0, 150 sama 0 yang di bawah. Ada lagi nggak? Enggak, Bu. Ada lagi? Ada. Yang mana yang ada? Yang 30, 30. Bu. Yang 30 sama 10. Nolnya coret lagi, Bu, bawahnya. Kenapa kok boleh dilakukan pencoretan, Bu? Karena tempatnya atas dan bawah. Paham ya? Nah, berarti yang bawah tinggal angka berapa dong? 1. 1. Berarti udah nggak usah dikerjain yang bawah ya. Cukup kerjakan yang atas. Yaitu tinggal yang atas adalah angkanya 3 kali 15. Berapakah? 45. 45. Nah, ini adalah untuk contoh soal nomor 3. Paham? Paham. Oke, contoh nomor 4. Hasil dari 1,5 dikali sama 3,14. Kalau perkalian desimal tidak perlu diurutkan komanya, maka boleh ditulis seperti biasa, yaitu 3,14 dikali dengan 1,5. Nah, di sini tidak perlu diurutkan. Nah, terus caranya gimana, Bu? Berarti, coba dilihat. Di sini komanya ada berapa? 1. Berarti di sini 1, di sini? 1 di belakang. 1 juga. Di sini ada 1 atau 2? 2. Ada 2 di belakang koma. Berarti nanti hasil kalinya itu totalnya ada 3. Oke, hasil kali itu ada 3 angka belakang koma. Gitu ya? Oke, yuk. Masih ingat ya waktu SD ya? Ya, Bu. Oke, berarti koma. Berarti sekarang ini pada saat mengerjakan perkalian nggak usah pakai koma-komaan biar nggak bingung. Nah, ini tadi iris. Oke, ini komanya nggak usah ditulis. Nah, gini, yuk kita kaliin dulu. Berarti Bu pindahin dulu agak kesinian. 3/14 kali 15. Bu, kok Ibu balik dah? Ya, kenapa kok nggak 15 kali 3/14? Karena supaya susun ke bawahnya lebih sedikit. Gitu. Yuk, kalikan biasa. Ibu akan minta tolong sama Abian. Oke, yuk, Abian. Kali ini gimana nih, Abian? 4 kali 5, 20. 20, betul. Masih sisa 2. Sisa Terus? 2. Lanjut. Itu kan 1 tambah 2 jadi 3. Oh, jangan ditambah dulu, Ndak. Berarti kalikan dulu, coba. Mana yang dikaliin lagi? 1 kali 5. Ya, betul. 1 kali 5. 5 kan ya? Tambahin 2 tadi ya. Hasilnya? 7, Bu. 7. Terus terakhir? 5 kali 3, 15. Itu 15. Nggak ada tambahan, berarti tulis tetap 15. Gitu kan ya? Lanjut lagi. Yuk, Abian. Angka satunya. 1 kali 4. 1 kali 4 berarti 4. Berarti di sini Ibu akan tulis 4. Berarti nulisnya di bawah 7 ya. 4 terus 1 kali 1, 1. Sebelahnya 3 kali 1, 3. berarti 3. Oke, kalau sudah diapakan nih, Bian? Ditambah, Bu. Ditambah. Berarti hasilnya nih adalah 0. Sebelahnya berapa nih? 11. 11 kasih sisa 1.
Sebelahnya 4. 4. Tadi katanya hasil kalinya ada 3 angka di belakang koma. Ngitungnya dari belakang. 710. Berarti ini. 71,710. Cara bacanya bukan 4,710 tapi 4,710. 710. Paham ya? 0. Paham nggak? Bu. Oke, yuk. Kalau sudah, kita coba lanjut ke bentuk pembagian. Nah, kalau pembagian yang perlu kalian ingat waktu SD, jadi kalau ada A kali A bagi B, dibagi sama C bagi D, maka harus diubah dalam bentuk perkalian. Yang belakangnya dibalik, gitu ya. Jadi tadinya C per D, jadi D per C. Begitu juga dengan kalau ada K dibagi sama C per D, berarti sama aja kayak K kali D per C. Kalau pecahan campuran gimana, Bu? Sama langkahnya, yaitu ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau nanti dalam bentuk koma-komaan gimana, Bu? Kalau koma-komaan nanti kamu kalikan dulu dengan 10, 100, 1000, tergantung sama banyaknya angka komanya. Gitu ya waktu SD ya. Yuk, soal nomor 1 dulu contohnya. 3/4 dibagi 5/12. Ibu boleh minta tolong sama siapa? Ada yang mau coba? Siapa? Valisa, Bu. 4 bagi 2. Valisa, oke, Valisa ya dari 7E. Gimana nih Valisa? Nomor 1? 3/4 3/4 dikali 12/5. 12/5. Nah, sebelum mengalihkan ingat ya tadi ada yang bisa disederhanakan atau enggak, gitu kan ya? Apakah di sini ada yang bisa disederhanakan? Ada, Bu. 12 sama 4. 12 sama 4. Sama-sama bagi 4. 4 bagi 4 1. 12 bagi 4 3. 3. Yuk, yang atas maka hasilnya 3 kali 3. 9. Yang bawah 5. 9/5. Apakah bisa dipahami bentuk pembagian? Bisa, Bu. Oke, contoh yang nomor 2. Siapa yang mau coba? Bu. Oke, siapa? Zahir ya? Yuk, Ya, Bu. Zahir. Gimana nih? 4,5 berarti? 9/2. Betul, diubah dulu menjadi pecahan biasa. 9/2 dibagi 1,5 berarti? 3/2. 3/2. Karena sudah bentuk pembagian pecahan, maka harus diapakan dulu, Zahir? Dikali. Dikali, iya betul. 9/2 dikali berapa, Nak? Kali 2/3. 2/3. Apakah ada yang bisa disederhanakan dulu? 9 bagi 9 bagi 3 dulu. Berapa nih? 3. 3-nya ditaruh atas atau bawah? 1. Ya, 3 sama 1. Terus ada lagi enggak? 2, Bu. Sama 2 2. sama 2. Hasilnya masih 1 ya? Ya, Bu. Oke, berarti hasil akhirnya berapa di sini? 3. 3 aja. Nah, kalau udah ini adalah hasil. Bu, berarti pecahan bagi pecahan bisa jadi bilangan bulat ya? Bisa jadi seperti itu. Paham ya? Oke, contoh lagi nomor 3. Ada yang mau coba? Tadi sudah ada Zahir, udah ada Valisa. Terus ada lagi mau coba nomor 3? Ayo. Siapa yang mau coba nih dari 72 siswa? Ada? Iya, Bu. Oh, siapa tuh yang Putri? Gendis, Bu. Gendis. Oh, Gendis dari 7A. Ayo coba Gendis. Jadi gimana? 4 Berarti dikali 4 dibagi dulu. Jadi berapa nih? dibagi 5/2. 5/2, betul. Berarti nanti hasilnya 4 dikali 2/5. Apakah ada yang bisa disederhanakan dulu, Gendis? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti langsung dikali ya. 4 kali 2/5 sama dengan 8/5. 8/5. Oke, berarti apakah bisa disederhanakan angka 8/5? Bisa.
Bisa. Jadi berapa tuh? Bentar, Bu. Ya, 8 bagi 5. Oke, boleh kita coba bareng-bareng aja ya biar ingat teman-temannya. 8 bagi 5, 1 ya. Itu 1 kali 5. 5 dikurangin. 3. Ya, udah 3 per kurang nih, 5. udah nggak bisa. Berarti 1, 3 4, per 3, 5. 5. Oke, apakah bisa dipahami contoh nomor 3? Bisa. Paham. Oke, yuk. Nomor yang 4. Katanya hasil dari 1,65 dibagi sama 0,5. Boleh dijadikan perperan, boleh dijadikan pakai angka yang susun panjang ke bawah. Oke, kita coba kalau pakai perperan dulu. 1,65 itu sama dengan berapa per berapa sih? Ada yang tahu? 165 per 100. 165 per 100. Kok tahu dah Bu per 100? Iya, karena komanya ada 2 belakangnya gitu kan ya? Iya, Bu. Berarti jadinya per 100. Dibagi dengan 0,5 berarti 5 per 10. 10. Berarti kalau disederhanakan jadi 165 per 100 dikali sama berapa nih? 10 per 5. Dikali 10 Per 5. Per 5. Ada yang bisa disederhanakan? Ada, Bu. Sama 1 sama 1 sama 10. 10 sama Dan 100. Gini ya? Sama Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada. Ada yang mana? 5 5 sama 165. 5, Bu. Oke, 165 dibagi sama 5. Yuk, jadi berapa nih? 3. 3, 15. 15. Kurangin. 15. 1, 15 lagi. Jadi berapa? 33. 33. Ini 15 lagi, 0 ya? Iya. Oke, jadinya berapa tuh? Jadi dia adalah 33. Yang bawah adalah 1. Satu. Jadi yang atas 33 per bawahnya 20. Oke, jadi berapa nih? 3. 3,3. 3. Nah, ini adalah cara pertama. Boleh dijadikan pecahan. Kalau nggak mau jadikan pecahan, boleh juga langsung susun ke bawah seperti ini, yaitu 165 dibagi sama 0,5, berarti anggap aja dia dibagi sama 5. Paham ya? Oke, nah itu Paham. adalah contoh-contohnya. Yuk, sekarang kita coba diskusi bersama lagi. Nanti soal latihannya hampir mirip sama soal ini. Oke, jadi harus diperhatikan baik-baik. Coba dilihat lagi. Kita punya, besarkan kembali. Ups, kegedean ya. Oke, yuk. Soal contoh soal nomor 1. Coba dilihat. Daerah yang diarsir menunjukkan sebuah pecahan. Perkalian bilangan yang sesuai dengan gambar di atas adalah, coba dilihat. Pecahannya ini mewakili angka berapa sih? 3 per 8. 8. Nah, sekarang kamu cari coba. Manakah yang angka-angka kalau dikaliin hasilnya adalah 3 per 8? Yang A coba lihat. Hasil kali 1/4 kali 3 per 2. Berapa ya? 3 per 3 per 8. Berarti benar ya? Benar. Benar. Benar, Bu. Oke, contoh yang kedua. Coba yang B coba. Berapa kalau dikaliin? 3 per 8. Oke, 3 per 8 juga. Berarti merupakan jawaban juga. Gitu kan ya? Terus kalau yang C, 1/4 kali 1/3. 1 per 1 per 12 ya. 12. Oh, bukan jawaban. Karena yang diminta adalah 3 per 8. Oke. Loh, lanjut lagi. 1/3 kali 1/2. 1 per 6. Adalah 1 per 6. Waduh, ternyata jawabannya di sini udah Ibu tulis, jawabannya bisa lebih dari 1, yaitu jawaban A dan B. Oke, kira-kira apakah bisa memahami contoh soal nomor 1? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, lanjut lagi. Untuk kecepatan nggak? Tidak, Bu. Tidak ya. Soal nomor 2 coba. Kita dikasih taunya ada soal seperti ini. Diketahui ada pernyataan, gue turunin ke bawah dulu aja semuanya. Oke, yuk coba dilihat.
Diketahui ada pernyataan sebagai berikut, ada 1/8 kali 10 dan seterusnya. Oke, Ibu akan minta tolong sama Haura Mahya dari 7E. Adakah Haura? Lagi vaksin nggak? Haura? Haura? Halo, Haura nggak ada? Oke. Haura kemana, Haura? Nggak ada. Oke, Aura Ramadhani Putri, 7E juga. Ada Aura? Ada, Bu. Ada. Yuk, 1/8 kali 10. Ada yang bisa disederhanain dulu nggak sih? Ada. Yang mana? 10 tuh? bagi 8. 10 bagi 8. Sama-sama bagi berapa, Cantik? Dibagi 2. Dibagi 2. Berarti 10 bagi 2? 5. 5. 8 bagi 2? 4. 4. Oke, berarti 5 bagi 4. Jadi berapa tuh? 1/4. 1/4. Berarti benar ya? Iya. Benar. Oke, lanjut lagi. Ibu akan minta tolong sama Raika Rizky dari 7A. 3/3 dikali sama 6/8. Ila, jangan coret-coret dulu ya. Oke. Ayo, Raika gimana, Raika? 3 berapa? Nggak kedengeran, Cantik. 3 1/3 adalah? 3 1/3 berapa per berapa, Cantik? Nggak kedengeran? 9/3. 9/3. Coba, berapa nih? 10/3. Iya, 10/3 dikalikan dengan 6/8, kita tulis aja, gitu kan ya? Ada yang bisa dicoret-coret nggak? Ada. Yang mana tuh? 3 Kok jadi warna hitam? 3 bagi 6. Sini ya, jadi berapa? 3 sama 6. 1 sama 3. 1 sama? 1 sama 2. Terus angka lagi mana yang bisa dibagi? 10 sama 8. 10 sama 8. Sama-sama bagi? 8. Sama-sama bagi berapa, Cantik? 10 sama 8? Bagi 2, yaitu jadi 5 sama 4. Ada lagi yang bisa dibagi? Ada. Ada. Yang mana lagi yang bisa dibagi? 2 sama 2 sama 4. Jadi berapa tuh? itu 1 sama 2. Yuk, jadi berapa? 5. 5/2. Jadi berapa 5/2 tuh? 5 bagi 2 berapa? 21/2. 2 1/2. Oke, 2/2. Berarti pernyataan nomor 2 benar atau salah? Benar. Oke, terus contoh nomor 3. Ini bukan B ya, harusnya tadi I2. Oke, Ibu akan minta tolong sama Salma Kansa dari 7C. Salma adakah? Salma? Nggak ada Salma. Kok suka pada nggak ada gitu ya? Oke. Rida, Abian, Talita, Naura, Zahir Ali. Zahir Ali sama Zahir Nolan sama nggak? Beda, Bu. Oh, beda ya? Oke, yuk. Zahir Ali, 7B. 2/7 dikali sama 3. Jadinya gimana tuh? Tadi harusnya berapa? Gimana, Zahir? 2/7 kali 3. Jadi berapa? Oke. Jadi kalau ada pecahan seperti ini tadi gimana? Boleh dibantu deh sama siapa ya?
Aurel Maharani dari 7F. Aurel? Iya Bu, dibagi dulu. Dibagi. Yang mana dibagi? Ada yang bisa dibagi memang? Nggak ada, langsung dikali. Oh, langsung dikali. Jadi berapa ya? 6/7. 6/7. Udah? Udah ya? Iya Bu. Udah. Berarti jawaban ini benar atau salah? Salah Bu. Salah. Oke. Jangan dipilih berarti nanti nomor 3. Terus yang nomor 4 coba. 4 2/5 kali 2. Cara menyelesaikannya bagaimana Ridwan? Dari 7A. Ridwan, cara menyelesaikan 4 2/5 kali 2 bagaimana? 2/5 dijadiin pecahan biasa. Pecahan biasa. Jadi berapa 4 2/5 itu? 22/5. 22/5 dikali dengan 2. Ada yang bisa dicoret-coret dulu? 22 bagi. Ada yang bisa dicoret? Coba. Benar, 2 bagi 2. 11. Nggak bisa ya? Oke, berarti kalau nggak bisa berarti langsung. Yuk, 22 kali 2. Berapa tuh? 44. 44/5. Ya, 44 bagi 5 berapa teman-teman? 84/5. 84/5 katanya. Berarti pernyataan tersebut benar atau salah? Benar Bu. Benar. Oke, berarti jawaban pernyataan di atas yang benar adalah angka berapa aja? 1, 1, 2, dan 4. 2 dan 4. Gitu kan ya? Oke, berarti Iya, Bu. ini adalah jawabannya. Oke. Apakah bisa dipahami untuk contoh soal nomor 2? Bisa, Bu. Oke. Nomor 3. Nomor 3 gimana nih? 1/6 kali 21/10 kali 1/7. Ibu rasa sih bisa deh. 1/6 gimana 1/6? Jadikan pecahan biasa. Pecahan biasa dulu. Jadi 1/6 dikali. Jadi berapa Arthur? 21/10. 21/10. 21/10 dikali 8/7. 8/7. Ada yang bisa disederhanakan dulu dengan cara melakukan pembagian coret? 21 dibagi 7. 7 bagi 7. 21 bagi 21 dan 7. 7. Berapa? 3. 3. Yang atas atau yang bawah? Yang atas 3. Ada lagi nggak yang bisa dibagi? 7 jadi 1. 7-nya 1 tadi. Terus lagi 6 sama 8. Sama-sama bagi 2. 6 bagi 2. 3. 3. 8 bagi 2. 4. 4. Terus ada lagi nggak yang bisa dibagi? Yang mana? Ada 3 dan 3. 3 dan 3. 3-nya 1, 3-nya juga 1. Habis ya? Ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti hasil yang akhir yang atas berapa? 4. Yang bawah? 10. 10. Apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa. Sama-sama bagi 2. Yaitu jadi 2/5. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, yuk. Contoh nomor 4. Nanti mungkin kalian yang mengerjakan. Sekarang Ibu bahas nomor 5 aja. Yuk, jadi gimana nih? 4,5 jadi berapa tuh? 9/2. 9/2 dibagi 1/3 sama dengan 4/3 bagi 12/5. 12/5. Kalau bentuknya pembagian harus diapakan tadi? Dikali. Oke, yuk Ibu minta tolong sama Fitrian Danu Putra. Danu, adakah Danu? 9F. Oke, Danu, gimana nih Dan? Lagi vaksin atau enggak? Enggak kan? Lagi enggak vaksin ya Danu? Ya, Bu. 9/2 dikali berapa Dan? Halo Danu. Oke, jaringannya putus-putus. Dikali berapa Dan?
9 per 2 dikali. Oke. 3/4. Betul, 3/4. Yuk, dikali lagi berapa? 5/12. 5/12. Oke, yuk. Ada yang bisa? Kok udah sih? Maaf Bu, pencet Bu. Oke, yuk. Berarti lanjut lagi. Jadi gimana nih? Ada yang bisa disederhanakan? Ada. Ada. Yang mana? 11 sama 3. Oh ya, yang 3 sama 12 saja katanya. 3 sama 12 sama-sama bagi 3. 3. Yang atas 1, bawah 4. 4. Yang atas dan yang bawah apakah bisa yang disederhanakan lagi? Coba lihat. Tidak, Bu. 92, Tidak. 14, nggak ada Nggak ya. bisa. Berarti nggak bisa. Langsung atas kali atas. 9 kali 45. 1 jadi 45. Yang bawah. 45. Yang bawah 2 kali 4, 8 kali 4, 2. 32. Apakah bisa disederhanakan lagi? Maksudnya dengan cara jadikan pecahan campuran? Bisa. Jadi berapa? Yuk. 45 dibagi sama 32. Dikurangin aja. Oh, dikurangin aja katanya. Berarti dikurangin aja. Berarti 1 dikurangin 45 kurang 32. 5 kurang 2. Berapa? 13. Sisanya 32. 32. Nah, seperti ini. 32. Kira-kira apakah bisa dipahami contoh yang nomor 5? Bisa. Bisa. Oke, mudah-mudahan yang lainnya juga mengikuti bisa ya. Nomor 5 udah, nomor 6 sekarang. Nah, sekarang ada bentuk persennya. 7,5 jadi berapa per berapa? 15 per 2. 15 per 2. Dibagi dengan 180%. Berarti berapa per berapa? 180 per 100. 180 per 100. Kalau 2,4 sama dengan 24 per 10. 24 per 10 gampangnya. Nah, yang perlu dilakukan pengubahan yang mana dulu sebelum dikerjain? 180 per 100. Betul, berarti 15 per 2 dikali dengan 100 per 180, gitu kan ya? Oke, dikali sebelahnya tetap berarti 24 per 10. Oke, mana yang bisa dilakukan penyederhanaan? 100 sama 100 10. sama 10. Oke, lanjut. Mana lagi? 24 sama 2. 24 sama 2. Berapa? 12. Terus, ada lagi nggak? Nih, 10 sama 180-nya bisa nggak? Bisa. Bisa. Nih, nolnya coret sama nolnya coret. Gitu kan ya? Ada lagi? Coba. 15 sama 15 sama 18. Sama-sama bagi? 3. Bagi 3. Oke, bagi 3. Yuk, 15 bagi 3. 5. 18 bagi 3. 6. 6. Ada lagi yang bisa dicoret? Ada 6 dan 12. 6 dan 12. Oke, berarti 6 dan 12. Jadi berapa nih? 2 2. Yang atas, yang bawah? 1. 1. Yuk, hitung semua atasnya dikaliin. Tinggal sisanya yaitu 10. Yang bawah ada sisanya nggak? 1. Yang bawah sisanya 1. Berarti udah nggak usah ditulis lagi. Gitu ya? Berarti jawaban akhirnya untuk soal ini adalah 10. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Yuk, sekarang kita masuk ke soal kontekstual. Kalian harus bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan. Pak Andi memotong bambu menjadi 4 bagian yang sama. Setiap potongan bambu tersebut memiliki panjang 0,95. Oh, salah ini. Harusnya adalah panjangnya bambu Pak Andi. Panjang bambu
bambu Pak Andi sebelum dipotong. Kira-kira bagaimana caranya? Ini idea? Amira Kansa? Nadia? Gimana Nadia? Dikali. Apa yang dikali, Nak? 0,95 kali 4. Iya, berarti adalah 0,95 gitu kan ya? Dikali sama 4. Oke, yuk. Jadi gimana nih? 95/100. Iya, 95/100 katanya. Oke, boleh. Berarti jadinya adalah 95/100 dikali sama 4 katanya. Jadi gimana tuh? 100 dibagi 4. 100 bagi 4 dulu boleh? 4 sama dengan 25. 25. Berarti nanti hasilnya tinggal 95 bagi 25 ya. Jadi berapa tuh? Jadi 3. 3. 95 dibagi sama 25 tadi katanya. 3,8 Bu. 3,8. Nah, boleh pakai perperan, boleh pakai koma-komaan, nanti tergantung adanya yang mana ya di soal. Tinggal Oke, dicari pilihan gandanya dalam bentuk perperan atau dalam bentuk koma-komaan seperti ini. Oke, tadi 3,8 kok bisa dapat gimana tuh, Bu? Berarti seperti biasa. Tadi teman-teman membagi yaitu 95 dibagi sama 25. Atau boleh juga tadi teman-teman mengalihkan dulu dari 95 kali 4 itu dapatnya adalah 380. 380 bagi 100. Berarti di situ boleh ditulis. Jadinya ini nggak usah pakai pencoretan gitu ya. Jadi ini nggak usah pakai pencoretan. Jadi nanti perkaliannya menjadi 95 kali 4 itu tadi adalah 38 Oke, dibagi sama 100. Jadinya tadi adalah 3,8. Boleh dengan cara ini, boleh juga tadi dengan cara yang tadi. Paham ya? Oke, lanjut lagi yuk. Kita punya ini. Uang Anita 2/3 kali uang Beni. Jika jumlah uang Beni adalah 6.300, maka jumlahnya uang Anita dan Beni adalah uangnya Anita berarti yang dicari. Besar uang Anita berapa? Bagaimana caranya? Bagaimana ya caranya? Coba. Uang Anita sama dengan 2/3 kali. Jadi gimana tuh? Kalikan. 6.300 dikali 2/3. Iya. Berarti uang Anita sama dengan 2/3 kali uang Beni. Gitu kan ya? Kita tulis dulu berarti. Jadi pecahan biasa dulu. Iya, jadikan pecahan biasa dulu. Pecahannya jadi berapa tuh? 8/3. 8/3. Yaitu 8/3. Uang Beni berarti dikali ya? Kali 6.300. Beni uangnya 6.300. Yuk, caranya bagaimana? Berarti ada yang bisa disederhanakan? 6.300 dibagi 3. Betul, bagi 3 dulu. 6.300 bagi 3. Jadi berapa tuh? 2.100. 2.100. 2.100 ya. 2.100 dikali 8. Ya, 16.800. 16.800. Itu kan ya? Oke, mudah-mudahan teman-teman yang lainnya paham juga ya. 16.800. Oke, kira-kira apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, oke ya. Lanjut lagi, sekarang nomor 9. Pak Waluyo punya luas lahan seluas
450 meter persegi. Ia akan menanami 40% lahannya dengan pisang. Berarti pohon pisangnya luasnya berapa nih? Lahan pisang. 450. Dikali pisangnya, tadi katanya adanya 40%. Berarti 40%, 40 per berapa ya? 100. 100 dikali sama 150. 150. betul dikali sama 150 ya. Berarti jadi berapa ya? Ini nolnya habis ya? 450 nolnya habis ya? Habis. Ini yuk jadi tinggal 4 kali 45 berapa nih? 180. 180 betul. 180 satuannya adalah meter persegi, gitu kan ya. Terus 1/5 lahannya ditanami dengan cabai. Berarti cabainya adalah 1/5. Berarti caranya adalah 1/5 dikali berapa? 180. 450. Oke, yuk jadi berapa ya? 450 bagi 5. 90. 90 meter persegi. Oke, berarti luas total untuk pisang sama cabenya udah berapa tuh? 270. Udah 270. Kalau yang katanya sisanya akan dijadikan kolam ikan. Berarti kolam ikannya berapa luasnya? 180, Bu. 180. Berarti caranya bagaimana? 270. 50 dikurangin sama 270. Oke, ini totalnya adalah 270 meter persegi. Min 270 meter persegi. Tadi 180 meter persegi. Paham ya? Oke, mudah-mudahan bisa difahami untuk soal nomor 9. Bu, masih ada berapa banyak lagi? Sedikit lagi kok, Nak. Tinggal 4 lagi. Sedikit ya. Nanti kita buka link soalnya sekitar jam 12 sampai dengan jam 21 aja deh, nggak apa-apa. Karena hari ini mungkin banyak yang vaksin. Oke, yuk. Soal nomor, jadi yang nggak vaksin juga bisa istirahat dulu habis ini. Bu Rini adalah seorang membuat kue. Ia dapat membuat kue bolu dalam waktu 2,5 jam. Jika dalam sehari ia membuat kue selama 7,5 jam, maka banyaknya kue bolu yang dapat ia buat adalah kira-kira bagaimana caranya? Gimana caranya coba? 3 kue 2,5 jam. Berarti kalau 7,5 kue jadi berapa jam? 9, Bu. 9. Caranya gimana, Safir? 2,5 jam ditambah 2,5 jam ditambah 2,5 jam. Iya, betul. Berarti total waktunya dulu yang dikerjain ya, yaitu 7,5 dibagi sama 2,5, gitu kan ya? Ini banyaknya dia berapa kali buat kue dikali sama banyaknya kue tadi adalah 3. Cara menghitung 7,5 bagi 2,5 gimana? Ada yang tahu? Jadi pecahan biasa dulu. Jadi berapa ya? 15 per 2. 15 per 2 dibagi. Dikali. Oh ya, dikali langsung. 2 per boleh. 5. 2 per 5. Dikali sama 3. Boleh. Mana yang bisa dicoret? 15 dan 5. 15 sama 5. Berapa? 3. 3. 2 sama 2. 1. Berarti 3 kali 3? 9 kue. Oke. Nah, betul tadi kata Safir. Nah, atau boleh juga dilogikakan tadi. Karena dia 3 kuenya adalah 2,5 jam, berarti supaya jadi 7,5 jam, jadi 2,5, 2,5, 2,5, jadinya 3 tambah 3 tambah 3. Gitu ya? Oke, yuk. Coba lanjut lagi soal nomor 11. Dalam sebuah kegiatan sosial, Pak Denny menerima sumbangan sekian banyaknya beras. Katanya berasnya dibagikan kepada sejumlah warga yang masing-masingnya mendapatkan 3,5 kilogram. Banyaknya warga yang dapat beras tersebut adalah gimana caranya ya? Ada yang punya ide?
Coba. Diapakan kira-kira? Tambah Jumlah dulu. Ditambahin dulu, baru dibagi. Tambah baru dibagi. Dua, Jadi dua. pecahan biasa dulu. Ya, berarti di sini 22, 2/5 ditambah 38 1/2 ditambah 9 1/10 ya. Baru nanti hasilnya dibagi sama 3,5. Yuk, kalau penjumlahan harus diapakan dulu sih? Samain dulu. Disamakan dulu KPK-nya. Samakan dulu KPK-nya. Berarti 5, 2 sama 10. KPK-nya berapa tuh? 10. 10. Oke, berarti kita punya per 10. Berarti di sini nanti kita tetap punya 22. Berapa per 10? 4. 4 ditambah 38. Setengah itu berapa per 10? 5. 5 ditambah 9. Di sini adalah 1/10. Bukan ya? Dibagi 3,5. Berarti jadi berapa? Jadi berapa? 3,5. 7/2. Oke, yuk. Yang di dalam kurung dulu tambahin. Jadi berapa nih? 22 tambah 38. 60. 60 tambah 9. 69. 69. Berapa per berapa nih? 10 per 10. 69 katanya 10 per 10. 10 per 10 berapa? 1. 1. Berarti totalnya adalah 70. 70. Oke, 70. Dikali sama, kalau dibagi 7/2 berarti dikali berapa? 2/7. 2/7. Yuk, kalikan dengan 2/7. Jadi berapa ya? Jadi 20 katanya, karena 7-nya coret ya. Ini. Yuk, berarti yang dapat bantuan 3,5 kilogram ada berapa orang? 20 orang. Oke, ya. Oke, lanjut lagi nomor 12 dan 13 terakhir. Ya. Andara diberikan uang saku 24.000. Setengah uang sakunya untuk ditabung, sepertiganya untuk ongkos, dan sisanya untuk jajan. Besar uang jajan Andara setiap hari adalah gimana caranya? 24 kurangin setengah. Dikurangin setengah? Dikali setengah apa dikurangin setengah? Coba. Tabungannya berapa bagian tadi katanya? Setengah. Setengah dari berapa? Tiganya untuk 8.000, Bu. Setengah dari tabungannya, coba. Setengah uang sakunya untuk ditabung. Berarti tabungannya setengah ya? Iya, setengah dari 24.000. Jadi berapa tuh? 14.000. 12.000. Ya, 12. 24 bagi 2 adalah 12. Masih ada nolnya 3, ikutin aja. 12.000. Aduh, ini udah mulai ini. Gilang Arga masih ada, Gilang? Gilang Arga 7 apa sih? Gil. 12.000. Oke, yuk. Sekarang yang untuk di ongkos, yang buat ongkos berapa? 1/3 berarti. 1/3 dikali sama 24.000. Jadi berapa tuh? 8.000. 8.000. Oke, berarti totalnya berapa nih uangnya udah? 20.000. Berarti uang jajannya cuma berapa? 4.000. Oke, uang jajannya tinggal 4.000. Nah, ini mudah-mudahan kalian semua jadi anak-anak yang seperti ini nih. Jadi mamanya senang. Wah, kakak pinter. Suka nabung gitu kan ya. Banyakan nabungnya daripada jajannya. Jangan sampai kebalik mudah-mudahan. Gitu ya. Lanjut lagi yang terakhir. Dini membaca sebuah buku dalam waktu 3 hari. Hari pertama, Dini mampu membaca setengah bagian buku. Hari kedua, membaca 1/3 bagian, dan sisanya dibaca pada hari ketiga. Jika banyaknya halaman yang dibaca pada hari ketiga adalah 48 halaman, maka tebal bukunya adalah berapa? Oke, hari pertama katanya adalah setengah. Hari kedua katanya adalah 1/3. Hari ketiga berarti katanya sisanya. Cara mencari sisanya gimana?
Gimana? Ada ide? Cara mencari sisa itu bagaimana? Berarti seluruh bagian yaitu 1 dikurangin sama hari-hari sebelumnya. Yaitu setengah dikurangin sama 1/3. Kira-kira apakah bisa dipahami? Yuk. Berarti KPK-nya berapa? 6. 6. Berarti 1 itu berapa per 6? 6/6. Oke, 1 itu adalah 6/6. Kalau setengah berarti berapa per 6? Salah. 3. 3. Oke, 3/6. Kalau 1/3 berarti berapa per 6? 2. 2. Oke, berarti pada hari ketiga dia baca berapa bagian? 3/6. 3/6. Coba dikurangin. 1/6. Ya, yaitu 1/6. adalah 1/6 bagian. Coba sekarang dibayangin deh. Kamu membaca 1/6 bagian dari buku, totalnya halamannya 40 halaman. 48 halaman. Berarti 48 halaman, itu kan ya, sama dengan 1/6 dikali sama total buku. Kira-kira gimana nih caranya? Tebal bukunya berarti gimana? Cara mencari tebal bukunya berarti gimana? Waktu SD sudah pernah diajarin ini belum ya? Belum ya? Oke, kalau belum berarti sekarang dilihat dulu. Berarti di sini hari ketiga dia membaca 48 halaman yang merupakan 1/6 bagian. Berarti 1/6 dikali sama tebal buku. Tadi kalau pecahan yaitu atas kali atas. 1 dikali tebal buku berarti jadi apa? Ngeh nggak? 1 dikali A jadinya apa? Halo? Halo? 1 kali A jadinya apa waktu SD? A dikali berapapun hasilnya? 1. 1. Coba. 5 kali 1? 5. 5. 10 kali A? 10 kali 1? 5. 10. Jadi kalau A kali 1? A. A. Kalau itu tebal buku kali 1? Tebal buku kali 1 berarti jadinya? Tebal buku itu sendiri kan ya? Iya. Iya, oke. Berarti dari sini kita punya tebal buku. Nah, kalau pecahan seperti ini kan bawahnya nggak ada temennya ya, berarti tetap tulis 6 gitu kan ya. Sama dengan 48. Nah, kalau udah waktu SD berarti suruh kali silang. Kalau nggak ada pernya per berapa sih? 1. Per 1. Waktu SD suruh kali silang nih. Nah, kalau kali silang jadinya berapa? 1 kali tebal buku tadi berapa? Tebal Tetap ya? buku. Tebal buku.